Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lowongan kerja di PT Freeport Indonesia untuk lulusan S1. Nah, di sini PT Freeport membuka lowongan cukup banyak untuk posisi dan berbagai jurusan untuk lulusan S1. Nah, oke, langsung saja kita cek di laman websitenya, yaitu PT Freeport. Pilih yang ini ya, yang paling atas. Lalu kita masuk ke menu karir. Link ini ya, untuk daftar. Oke, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di sini telah dibuka 20 posisi lowongan di PT Freeport berbagai jurusan untuk lulusan S1. Contohnya di sini ada FGP, ekonomi atau manajemen, tentunya ini untuk lulusan manajemen dan ekonomi. Lalu ada epidemiologi, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3K. Lalu ada teknik otomasi, kehutanan, ilmu pendidikan, teknik tambang, teknik listrik, hukum, komunikasi psikologi, mesin, statistik, teknik meteorologi, teknik metalurgi, teknik ilmu lingkungan, teknik industri, kimia atau fisika, teknik informatika, informatika, ilmu komputer dan teknologi, teknik lalu geodesi, lalu teknik sipil, lalu biologi, lalu akuntansi, fisikal ataupun pajak. Nah, tentunya teman-teman bisa baca sendiri posisi-posisi yang dibuka dan sesuaikan dengan jurusan teman-teman. Contohnya saya ada di jurusan teknik informatika, ini saya pilih yang ini. Lalu saya klik apply, lalu saya scroll ke bawah. Nah, di sini ada persyaratannya. Yang pertama ada pendidikan D4, S1 atau S2 pada bidang studi yang terpilih dari universitas di Indonesia atau luar negeri. Ataupun IPK 2,8 dari skala 4,0, lalu tidak lebih dari 2 tahun sejak kelulusan, lalu memiliki pengalaman kerja terbatas 0 sampai dengan 2 tahun, lalu bersedia ditempatkan di wilayah operasi PTFI di Papua. Nah, ini untuk fresh graduate karena pengalaman kerjanya 0 sampai 2 tahun ya, teman-teman. Lalu di sini hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan dihubungi untuk tahap seleksi lebih lanjut. Nah, untuk mendaftarnya teman-teman tinggal klik menu apply to position. Lalu teman-teman tinggal isi data diri. Yang pertama nick, yang kedua nama, ya full nama. Lalu di sini jenis kelamin, lalu alamat sesuai KTP, lalu kota ataupun kabupaten. Lalu di sini ada apakah alamat sekarang sama dengan alamat KTP, tinggal diklik yes aja jika domisili teman-teman sesuai dengan KTP. Lalu di sini ada untuk kota, kabupaten ataupun alamat sekarang. Lalu di sini ada tanggal lahir, ada email satu yang aktif, yang kedua ada email 2 ya. Ini alternatif jika yang satu ini lupa sandi atau tidak aktif lagi suatu waktu. Lalu nomor HP, lalu nomor HP yang kedua jika ada. Di sini tidak wajib diisi karena tidak ada bintangnya. Lalu ada suku ataupun marga. Lalu ada jika suku Papua, tinggal dituliskan. Lalu di sini subetik ataupun jika Papuan, ya tinggal ditulis aja. Lalu di sini tingkat pendidikan terakhir, ya tentu dipilih sesuai dengan lulusan teman-teman. Lalu di sini nama perguruan tingginya, tinggal di scroll ke bawah aja, dicari. Juga diminta untuk mengisi nama perguruan tinggi, namun tidak wajib, tidak ada bintangnya. Lalu jurusan, tinggal disesuaikan dengan jurusan teman-teman. Lalu ini sama halnya jika di sini tidak ada keterangan jurusannya, teman-teman bisa tulis manual di sini ya. Lalu IPK, lalu tanggal lulus, lalu pencapaian pendidikan, lalu di sini mengisi data pelatihan ataupun training yang pernah teman-teman ikuti, lalu mengisi nama lembaga yang mengadakan pelatihan tersebut, lalu tahun pelatihannya kapan, lalu nama perusahaan jika teman-teman bekerja, lalu di sini jenis industrinya apa, sesuaikan dengan pekerjaannya, lalu tanggal mulai kerjanya, tanggal selesai kerjanya, lalu nama posisi teman-teman bekerja sebagai apa ataupun jabatannya apa, lalu jenis pekerjaannya apa, lalu di sini ada penjelasan singkat tentang pekerjaan sebelumnya, lalu pencapaian dalam pekerjaan, lalu berikutnya ada mengupload CV terbaru ataupun lamaran kerja, lalu ijazah terakhir ya maksimal kapasitas 5 MB, lalu transkrip nilai, lalu KTP, lalu kartu keluarga,
Di sini apakah Anda memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di PT Freeport Indonesia? Tentunya kita klik tidak. Lalu kalau ada, tinggal ditulis apa nama dan jabatannya. Lalu di sini apakah Anda memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di pemerintah Indonesia? Kalau ada dibuat ada, kalau enggak ya udah buat tidak. Kalau dibuat ada, jangan lupa dituliskan nama dan jabatannya. Lalu apakah Anda saat ini bekerja di salah satu perusahaan rekanan FTFI atau Freeport? Jika iya dibuat iya, jika tidak dibuat tidak. Lalu dalam beberapa kondisi, ketika kami tidak dapat melanjutkan aplikasi Anda, apakah Anda mengizinkan kami untuk membagikan informasi Anda dengan perusahaan mitra kami untuk melihat kemungkinan apapun? Ya, tinggal dipilih ya. Lalu apakah Anda pernah terlibat dalam tindak pidana? Tentunya dibuat tidak. Lalu di sini apakah teman-teman menyetujui persyaratan yang ditentukan? Kalau sudah dan data sudah sesuai, sudah lengkap, teman-teman tinggal klik saya setuju, lalu teman-teman tinggal klik berlaku. Nah, secara otomatis teman-teman sudah berhasil mendaftar dan sudah melampirkan lowongan lamaran kerja di PT Freeport. Nah, untuk informasi selanjutnya masalah seleksi, nantinya teman-teman akan diinformasikan melalui email yang nantinya teman-teman input di sini. Jadi teman-teman pastikan untuk email yang di-input itu harus email aktif, karena untuk proses seleksi ataupun tahap berikutnya nantinya akan diinformasikan melalui email dari PT Freeport tersebut. Oke, sampai di sini semoga paham. Jika teman-teman berminat, silahkan mendaftar ataupun mengikuti lowongannya, dan pastikan lowongan ini terbuka di laman resmi website PT Freeport di website rekrutmennya, dan tentunya teman-teman harus sesuaikan dengan jurusan teman-teman agar teman-teman berpeluang untuk dapat mengikuti tahap selanjutnya di seleksi rekrutmen 20 posisi PT Freeport. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.